Ya
ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Yai Haji Muhammad Subhan Pauli MC. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Haji Aminullah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, juga kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, beraktivitas yang baik ini, berjumpa dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat kediaman guru kita Al-Ustadz Yai Haji Muhammad Subhan Pauli LC. Mudah-mudahan dengan hadir dan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Dan berjumpa dan berkumpulnya kita di tempat ini, bersilaturahmi halal bihalal kepada guru kita mendapatkan keridhaan dari guru kita dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan guru kita Al-Ustadz Subhan Pauli disehatkan badan. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khusus orang tua kita Bapak Sudiana, Ustaz Haji MA Menteri atas, Ustaz Firdaus Nurullah, Ustaz Haji Aminullah, dan segenap para jamaah, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak menyarangi takjib, rasa takjib dan sahabat saya. Kita doakan agar orang tua kita, guru kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, meluaskan rezekinya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan agar tetap terus dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul dalam munasabah yang amat mulia, yakni kita halal bihalal di kediaman saya, yaitu Pondok Rajab. Kita bisa alhamdulillah menjalankan saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya jamaah semua diberikan keberkahan oleh Allah. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di minggu kedua ya, di bulan Syawal, masih dalam keadaan Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan sampai saat ini diterima dikabul oleh Allah. Amin. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap kita berada di bulan Syawal
diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah ya hari Id kita itu dengan kita banyak memuji membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lantaran sebulan penuh kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terlebih lagi puasa di bulan Ramadan ini ibadah yang sangat berat. Ya, ibadah yang luar biasa, bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga kita diperintahkan untuk menahan jawarih, anggota badan kita, supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Bahkan malamnya kita sholat sunnah, ya malam kita 23 rakaat yang mungkin di luar bulan Ramadan kita nggak pernah sholat sunnah sebanyak itu. Tapi bulan Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah, bukan hanya puasa, tapi malamnya kita bisa qiyamul lail. Bahkan kita malamnya tadarus Quran, tidur kita kurang. Ya, lantaran semua ini kita dapat menyelesaikan berkat taufik, hidayah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepantasnya ya kalau di hari Id ini kita hiasin, kita meriahkan dengan kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di hari ini ya dalam keadaan bulan Syawal, dalam keadaan Idul Fitri, selain Rasulullah habis Ramadan puasa Sittah Syawal 6 hari setelah Ramadan, yang beliau ini di bulan Syawal ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ketika sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ya apa yang sebaiknya kita lakukan setelah ya bulan Ramadan meninggalkan kita? Ya, Rasulullah mengatakan, ya mada ta'mal ba'da intihad Ramadan, kata sahabat. Ya, Rasulullah menjawab, istaqimu bi'amal salihah. Istiqomahlah kita untuk mengerjakan amal saleh. Ya, la takun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Kata Nabi, jadilah kamu itu ya hamba Allah. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang taat kepada Allah. Wala takun sya'baniyah, janganlah kamu jadi orang yang hanya ibadah di bulan Sya'ban doang, di bulan Rajab doang kau ibadah, bahkan di bulan Ramadan doang kita ibadah. Janganlah engkau menjadi budaknya Ramadan, tapi jadilah hamba-hamba Allah pun rabbaniyan. Ya, nah, jadi setelah Ramadan meninggalkan kita, kata Nabi kita Muhammad SAW, kita diperintahkan istiqomah. Sebab tujuan kita diperintahkan puasa oleh Allah, la'adlakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa ini bukan hanya di bulan Ramadan, terus takwa ini kita bawa terus sampai ketemu Ramadan ya tahun depan. Dengan cara apa? Istiqomah. Ya, mengerjakan amal-amal soleh. Ya, yang biasanya kita ngaji baca Quran jangan kita tinggalkan. Ya, Ramadan kemarin bisa 3-2 kali hatam Quran. Yang penting di luar Ramadan kita bisa ya 2 bulan sekali hatam Quran atau sebulan sekali hatam Quran kan? Atau kita istiqomah setiap ba'da salat 5 ayat, ba'da salat 5 ayat. Yang penting enggak putus baca Al-Quran kita. Begitu salat sunnah kita, kalau di Ramadan 23 rakaat paling tidak. Di luar Ramadan dah meninggalkan kita, qobliyah ba'diyah jangan kita tinggal, sholat witir kita jangan tinggal, paling tidak itu. Begitu juga sama ya sedekah kita di bulan Ramadan jor-joran, ya rajin yang luar biasa, infak sedekah di luar Ramadan pun juga kita jaga. Ya, buat di Ramadan jor-joran, ya setelah Ramadan sama sekali tidak sedekah lagi, sampai ketemu Ramadan. Kalau enggak kita sedekah jangan putus walaupun enggak sebanyak di bulan Ramadan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, sebab tujuannya Allah la'allakum tattaqun. Apa cirinya orang yang takwa? Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan
Yang pertama, alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Ya, ciri daripada orang yang bertakwa kata Nabi yang pertama, orang yang takwa itu senantiasa suka bersedekah, baik di dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan punya duit maupun dalam keadaan tidak punya duit. Ini sedekah. Kalau orang kaya yang duitnya banyak, sedekah biasa. Dia punya duit miliaran, keluar 1 juta ya ada apa-apanya. Ya, dia punya ratusan juta, dia keluar 1 juta ada apa-apanya. Ya, yang luar biasa tuh orang susah tapi dia mau sedekah. Itu yang langka. Ya. Nah, walaupun dia sedekahnya orang susah 100.000, orang kaya 1 juta umpamanya, sama di sisi Allah. Ya, sebab keadaannya berbeda. Di orang kaya, ya, orang susah, ya, masih bisa dia sedekah, itu luar biasa. Ya, makanya ya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada, ya, man jaa hasanatin falahu asra amsalha. Ya, kita berbuat baik 1 aja, Allah balas berapa? 10. Ya, makanya pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah istrinya Fatimah Zahra itu ya berhidang, ya namanya orang hidang minta sesuatu yang diminta sama Fatimah, ya kepengen banget makan delima, buah lima, ya dia pengen banget makan buah delima. Sayyidina Ali nggak punya duit beli delima ayah tuh nggak bisa. Sayyidina Ali dia usaha cari duit cuma beli delima 1 di dia ya. Yang penting keinginannya terkabul. Kita pasar, cari duit dulu sekali, dapat harga 1 delima, beli cuma 1. Ketika pulang dari pasar ada pengemis. Ya, setiap orang diminta sama pengemis nggak ada yang ngasih. Akhirnya Sayyidina Ali terdetik. Apa yang kau inginkan? Ya wahai saudara, aku belum makan 2 hari. Ya Sayyidina Ali, apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan saat ini delima. Oh, pengemis ini kita delima juga lagi. Ya, untungnya delima juga. Delima, iya. Bingung sekali. Ya, delima cuma 1, ini juga lagi pengen delima. Kata Sayyidina Ali, baik, ini yang aku bawa delima. Tapi aku punya cuma 1. Ya, dan istriku juga sama, kepengen delima. Ya bagaimana setengah-setengah, kalau aku bagi setengah untuk istriku setengah. Ya saya mau ketika potong bagi 2, ya dikasih 2 di bawah. Ketika sampai rumah Fatimah Zahra, wahai makna Ali, delimanya yang kau beli. Ya tadi aku beli 1 delima, tapi kenapa kau bawa setengah? Tadi ada pengemis yang minta, yang permintaannya sama denganmu wahai Fatimah, lalu aku berikan sepotong. Sepotong ini sisanya buat engkau wahai Fatimah. Kata Fatimah, subhanallah katanya, ya Allah maha luar biasa. Ya di saat aku bumbu kepengen makan delima, di saat engkau berikan kepada pengemis itu delima separuh, rasa kepengenku delima hilang ketika itu juga. Walaupun setengah engkau berikan kepadaku sekali, udah cukup, sebab keinginanku sudah mulai berdua. Gak lama Fatimah dan Sayyidina Ali duduk berdua, datang tamu, assalamualaikum wahai Sayyidina Ali. Waalaikumsalam. Ada ya, ini aku bawa sesuatu, yang sesuatu ini dari Allah, dan Allah lewat malaikat Jibril melalui Nabi kita Muhammad SAW, dari Muhammad dikasih kepadaku, aku suruh bawakan ke engkau. Apa yang kau bawa? Delima. Sahabat ini datang, sahabat Al-Farisi bawa delima juga. Ya, engkau bawa terima berapa? Ya, 9. Ya, Sayyidina Ali bohong. Pasti engkau bawa 10. Kok engkau tahu Sayyidina Ali? Itu di kantong kamu 1. Ya, sebab aku yakin setiap kita berbuat 1 amalan pasti dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang engkau bawa 10. Betul Sayyidina Ali. Aku cuma pengen ngetes engkau aja. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi yang namanya sedekah ini salah satu ciri daripada orang yang beriman. Jadi jangan takut kita. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya,
Ada laki perempuan, laki bini hidupnya susah puluhan tahun, ini bukan ahli maksiat. Orangnya rajin ibadah, sholatnya rajin, setiap hari berdoa minta kepada Allah puluhan tahun, tapi hidupnya masih susah. Ya, susahnya luar biasa. Akhirnya kata bininya, ya, wahai suamiku, itu udah puluhan tahun ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kita masih susah-susah juga, gak punya duit juga. Ya, mungkin doa kita gak dijabah ya Allah. Ya, bagaimana kalau kita ke rumah Nabi Allah Musa? Nabi Musa itu kan dapat gelar kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Mungkin kalau kita datang ke Nabi Musa yang mintain kepada Allah pasti digobol. Ya, ini bentuk tawasul. Akhirnya datang ini lagi perempuan. Ya, assalamualaikum wahai Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam. Diceritain saya ini orang susah. Ya, padahal tiap malam aku berdoa minta kepada Allah, ibadah aku gak pernah tinggal. Sampai saat ini doaku belum diijabah. Mungkin kalau engkau yang mendoakan aku ya Musa, pasti dijabah, sebab engkau diberikan gelar oleh Allah kalimullah. Baik, aku mintain ya Allah. Musa berdoa, ya Allah, ini ada hambamu, ya, lagi gini hidupnya susah bertahun-tahun, padahal rajin ibadah kepadamu, tiap hari berdoa nggak putus, tapi doanya engkau belum dijabah. Apa yang diminta wahai Musa? Diminta apa dari Musa? Saya mau jadi orang kaya wahai Musa. Mau jadi orang kaya ya Rabb, katanya. Baik, aku kabulkan, tapi kamu jadikan orang kaya setahun doang. Ya, bilang mau nggak dia setahun doang? Mau dia setahun doang? Apa beda? Yang penting mau kaya setahun juga nggak beda. Ya, buat tahun susah. Dia pengen jadi orang kaya. Digobul ya Allah. Ya kayaknya nggak ada menabung. Paling kaya di kampung itu. Akhirnya ya 7 hari pengen jatah temponya habis, kebingungan dia. Ya Allah, miskin lagi 7 hari lagi kita, wahai suami itu tadi miskin. Ya habis bagaimana ya kalau terima kasih cuma 1 tahun jatah kita kaya. Sekarang sisa duit kita masih banyak di berangkas, keluarin semuanya, kata lagi. Yang penting disahin buat kita makan sehari-hari. Terus kita undang orang satu kampung, kita sedekahin semua duit kita. Satu orang dikasih gope-gope. Orang gope-gope. Waktu duit itu biara. Ya. Terus habis begitu. Ya dia punya duit, yang tempat makanan itu punya. Wah, gope-gope dua orang. Orang masya Allah. Akhirnya pas jatuh tempo 7 hari, ditunggu-tunggu dari pagi sampai subuh kok nggak miskin-miskin. Sampai lewat seminggu nggak miskin-miskin. Masih terus datang rezeki lagi, sampai lewat sebulan juga nggak miskin. Datang kata Musa, wahai Musa, apakah benar Allah ingkar janji? Allah kan cuma janji cuma 1 tahun, sampai lebih sebulan saya belum diangkat kekayaan oleh Allah. Ya, tanya Musa, ya Rabb, ya apakah kau ingkar janji? Kau kan janji cuma 1 tahun. Betul wahai Musa, kami janji kepada dia setahun kekayaannya aku cabut. Kenapa kau tak cabut? Kata Musa, aku nggak jadi cabut kekayaannya lantaran dia sedekah begitu banyak. Ya, dengan sebab dia sedekah, ya malah aku tambah rezekinya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kaya lagi, ya sampai dia meninggal dunia kekayaannya tidak habis. Ya, nah ini orang kalau dia sendiri orang ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama.
lagi. Kita kanan aja Ji. Kanan. Jadi dia lagi. Habis deh, terus apa? Sama aja lah. Ji, foto mulu Ji kita Ji, bebego. Pakai mobil Bandung. Lu si Paul apa saya Paul? Si itu. Panjul. Tapi yang saya lihat yang turun Jambil. Mana artis? Pada ganteng kalau pakai gini. Ih, cerah ya bu. Pemborong kayak ini. Nah, ini mandor nih. Kuli. Nah, ini donatur nih. Bebas. Parah. Enggak paham bebas. Kang ukur. Bebas kita mah dia dosa. Tukang kan bagian pahalanya sama juga. Tuh. Bener. Tadi apa itu? Kan mandor. Tukang. Donatur. Kang ukur. Kang doa. Mana Kang doa? Ah, ini Kang doa. Doa kubur. Belum pada kompak ya. Iya. Macam-macam berarti udah ada komplit berarti. Lama dah mutunya.